Ratusan rumah di perumahan Arion, Kabupaten Demak, Jawa Tengah diterjang banjir bandang pada Senin dini hari. Ketinggian banjir yang mencapai 1 hingga 1,5 meter membuat warga panik. Kepanikan warga terjadi saat banjir bandang menerjang masuk ke dalam rumah dengan cepat. Banjir akibat meluapnya kali Babon ini diduga dipicu tingginya curah hujan serta kiriman air dari wilayah hulu di Kabupaten Semarang. Menurut salah seorang warga, air mulai masuk sekitar pukul 2 dini hari. Sedikitnya 6 RT terdampak dengan estimasi 150 rumah direndam banjir dengan ketinggian mencapai 1 hingga 1,5 meter. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Eko. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa penyakit yang mungkin muncul pasca terjadinya bencana alam banjir. Ada beberapa penyakit yang sering terjadi setelah bencana alam banjir, diantaranya demam berdarah, diare, kemudian yang paling bahaya ada leptospirosis, dan ada beberapa penyakit lain. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut. 5 penyakit yang rentan muncul setelah banjir terjadi menurut Kementerian Kesehatan RI. Genangan air kotor yang ada di sekitar kita saat banjir terjadi akan menimbulkan berbagai penyakit yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Di antaranya adalah diare, penyakit yang diakibatkan oleh makanan yang terkontaminasi atau mengandung bakteri, virus, dan parasit. Demam berdarah dengue yang berasal dari nyamuk dengue yang banyak berkembang biak pada genangan air setelah banjir. Leptospirosis. Penyakit ini dapat terjadi akibat bakteri Leptospira yang menginfeksi manusia melalui kontak air dan tanah yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir mata atau luka lecet pada bagian tubuh. Penyakit kulit seperti infeksi jamur hingga kurap yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gatal hebat pada kulit. Infeksi saluran pernapasan akut, penyakit inu disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan akibat lingkungan yang tidak sehat. Oke, dari video yang sudah kita sajikan tersebut terdapat beberapa masalah yang sering muncul setelah banjir terjadi. Untuk yang pertama kita bahas dari diare. Diare ini disebabkan oleh kotoran, bakteri ataupun virus yang terdapat pada makanan yang kemungkinan terjadi setelah banjir karena kondisi lingkungan yang kotor, banyak sampah, sehingga dari sampah itu bisa bakteri masuk ke makanan. Untuk pencegahannya kita bisa melakukan sterilisasi untuk makanan. Pencegahan awal biasanya dengan cuci tangan sebelum makan pastinya, dan kita pastikan makanan yang dikonsumsi memang benar-benar makanan yang bersih, yang tidak terkontaminasi oleh bakteri. Untuk yang kedua, masalah yang sering muncul pasca terjadinya bencana alam banjir yaitu penyakit demam berdarah tinggi, demam berdarah DBD itu ya. Seperti yang sudah banyak kita ketahui, untuk DBD itu disebabkan oleh nyamuk. Untuk pencegahan pastinya dengan menjaga kebersihan lingkungan, terus sebisa mungkin untuk tidak ada genangan air di sekitar lingkungan kita, karena itu tempat tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Dan mungkin berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan fogging. Untuk penyakit berikutnya yaitu penyakit leptospirosis. Itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dari tikus. Biasanya penularannya melalui selaput mata atau ada luka di kaki terus terkena
penyakit itu, virus itu. Untuk pencegahannya, kita harus memakai perlindungan diri saat melakukan pembersihan pasca banjir. Minimal kita memakai sepatu boot, sarung tangan untuk membersihkan area-area pasca banjir, karena virus ini terdapat di air ataupun tanah, di genangan air ataupun tanah yang mungkin saat kita bersih-bersih pasca banjir bisa saja tertular oleh virus leptospirosis. Leptospirosis ini cukup berbahaya, bisa sampai menyebabkan kematian. Maka dari itu harus lebih ekstra hati-hati. Kemudian yang sering muncul berikutnya adalah penyakit kulit. Untuk penyakit kulit, pastinya kita menjaga kebersihan, cuci tangan, sabun, bersihan lingkungan dengan ya sebisa mungkin untuk memakai alat perlindungan diri, sarung tangan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah infeksi saluran pernafasan. Ini terjadi karena lingkungan pasca banjir biasanya memang kotor, banyak bakteri, bisa saja ya ada yang terhirup saat kita melakukan pembersihan dan sebagainya. Untuk itu, untuk penanggulangan disarankan untuk menggunakan masker. Fokus kita lebih ke penyakit-penyakit yang beresiko tinggi ya, seperti leptospirosis dan demam berdarah tinggi. Ini biasanya tanda-tandanya seperti banyak yang sudah diinformasikan, yaitu demam tinggi. Untuk leptospirosis lebih spesifiknya yaitu demam tinggi dan biasanya tidak bisa, kencingnya sedikit ya, urinnya sedikit, jadi PAK-nya itu jarang. Nah itu kalau sudah terjadi seperti itu, segera mungkin untuk dibawa ke fasilitas kesehatan lanjutnya, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Oke, demikian sedikit informasi mengenai penyakit-penyakit yang sering muncul pasca terjadinya bencana alam banjir. Semoga informasi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua, sehingga pada saat terjadinya banjir, pasca banjir, kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Demikian informasi saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.